Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada tutor dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kristina Wulandari dengan NIM 0501352201, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Saya berasal dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan akan menjawab tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Di sini kita punya 2 soal. Untuk soal pertama, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6, urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Nah, di sini saya udah punya filenya, yaitu merge sort example.java. Ini filenya harusnya nama ini ya, merge sort example.java, harus ada itunya, kalau enggak dia nggak akan bisa nge-run atau main. Di sini kita akan menggunakan metode merge terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan public static void merge, yaitu metode ini digunakan untuk menggabungkan dua subarray yang terurut menjadi satu array yang terurut. Ia membandingkan elemen dari dua subarray dan menyalin elemen yang lebih kecil ke array yang asli. Ini kita menyaring itu mid minus left plus 1 dan lain sebagainya, menyalin data ke array sementara left dan right ini, lalu kemudian lalu menggabungkan array sementara kembali array left. Ini untuk metode merge. Lalu selanjutnya kita akan ke ini untuk menyalinnya menjadi lebih kecil ya. Lalu kita akan ke merge search. Merge search ini merupakan metode rekursif yang membagi array menjadi dua bagian hingga ukuran subarray menjadi satu. Ini subarray yang pertama, make search array left mid. Ini yang kedua. Kemudian ia memanggil metode merge untuk menggabungkan subarray yang sudah terurut ini, menggabungkan kedua bagian, merge array left mid dan right. Lalu main method. Di sini kita mendefinisikan array yang berisi nilai-nilai yang ingin kita urutkan. Kita mencetak array sebelum dan sesudah proses pengurutan. Di sini untuk A1 sampai A1, A2, A3, A4, A5 dan A6, di sini saya sudah cari angkanya, sudah dapat angkanya itu 34, 7, 23, 32, 5 dan 62. Ini tidak urut karena ini merupakan data yang belum diurutkan. Selanjutnya di sini kita akan mencari data setelah diurutkannya. Lalu coba kita ke run main. Di sini data diurutkan dan data sebelumnya ini sama 34, 7, 23, 32, 5 dan 62. Lalu data setelah diurutkannya dari terkecil hingga terbesar. Benar, 5, 7, 23, 32, 34 dan 62. Untuk metode merge search sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu efisien untuk pengurutan data besar, stabil dan dapat digunakan untuk pengurutan linked list. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan ruang tambahan untuk array sementaranya, lalu lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma pengurutan sederhana seperti label sort atau insertion sort. Lalu untuk soal yang kedua kurang lebih sama. Untuk soalnya sama seperti yang nomor 1, yaitu buatlah codingan pengurutan bla bla bla. Tapi bedanya nomor 1 itu menggunakan algoritma merge sort, sedangkan nomor 2 itu harus menggunakan counting sort. Nah, di sini juga saya udah ada filenya. Ini untuk nomor 2, yaitu import Java util arrays. Beda ya sama yang untuk merge search. Untuk merge search itu merge search example public class-nya.
sama sih, publikasi di sini counting short example. Untuk counting short example ini, untuk pertama kita mencari nilai maksimum dari array untuk menentukan ukuran array count yang diperlukan. Menentukan nilai maksimum dalam array. Dan ini adalah pengaplikasiannya. Lalu untuk yang kedua, kita menginisiasi array count dengan ukuran max plus 1 untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen dari array asli. Ini max plus 1. Selanjutnya kita mengisi array count dengan jumlah kemunculan setiap elemen dari array input. Menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dari array input, lalu mengisi kembali array dengan elemen yang terurut. Seperti input index sama dengan 0, for input i sama dengan 0, array index plus plus count i. Lalu main metodenya di sini kita mendefinisikan array yang berisi nilai-nilai yang ingin kita urutkan. Kita mencetak array sebelum dan sesudah proses pengurutan. Di sini. Ini untuk run mainnya. Karena sebelumnya di sini kita udah data A1 sama dengan 34, A2 sama dengan 7. Di sini saya udah mengurutkan A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Ini kan sebelum diurutkan, lalu ini sistem outprintnya data sebelum diurutkan, dan kita akan mengusurkan data counting short data dari sini diurutkan data setelah diurutkan. Coba kita run main. Nih hasilnya, data sebelum diurutkan benar 347, data setelah diurutkan juga sama 5, 7, 23, 32, 34 dan 62. Jadi untuk metode ini benar. Untuk tetapi counting short ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri sangat efisien untuk pengurutan elemen dengan rentan nilai yang terbatas kayak gini. Ini kan terbatas cuma 5. Memiliki waktu yang kompleks dan konsisten. Ini kita harus konsisten. Untuk kekurangannya sendiri memerlukan ruang tambahan yang signifikan jika rentan nilai elemen sangat besar dan tidak cocok untuk data dengan nilai yang sangat besar atau ketika elemen tidak terdistribusi dengan baik. Dan untuk counting short sendiri itu algoritma yang efisien untuk pengurutan data ketika elemen berada di rentan yang terbatas, kayak masih bisa dihitung sedikit. Sedangkan kalau merge short ini elemen yang tidak terbatas atau yang banyak jumlahnya. Untuk pengurutan data yang besar dan kompleks untuk yang merge short ini. Sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.